Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, nabiyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qad lembah yang disebut Wadi Muhassir yang terletak di antara Mina dan Muzdalifah. Jaraknya masih sekitar 10 kilo dari Makkah, dari Ka'bah, tapi sudah dibinasakan oleh Allah. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Demikian pula Allah muliakan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di atas masjid-masjid yang lain di muka bumi. Kata Nabi, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu illal Masjidil Haram. Salat di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, itu lebih utama dibanding 1000 salat di masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fi Masjidil Harami afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Sedangkan salat di Masjidil Haram itu lebih utama dibanding 100.000 salat di masjid yang lain. Jangan nanti kita pulang dari masjid salah paham. Hadis ini bicara tentang keutamaan, afdaliyah, bukan masalah menggugurkan kewajiban. Ya, jadi jangan sampai Bapak Ibu pulang umroh merasa punya kesempatan libur sholat sekian kali. Ini salah. Ya. Siapa yang berhak menetapkan kemuliaan-kemuliaan tadi? Allah dan Rasulnya. Andaikan kita fanatik terhadap daerah kita, Bekasi punya Masjid Agung, lalu kita katakan sholat di Masjid Agung Bekasi lebih afdal dibanding 1000 sholat di masjid yang lain. Boleh nggak Pak? Tidak boleh. Ini hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Maka sebagaimana Allah muliakan satu tempat di atas tempat yang lain, Allah juga muliakan waktu di atas waktu yang lain. Seperti Allah muliakan bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini istimewa. Apa sebabnya? Di bulan ini agama Islam disempurnakan oleh Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketemu dengan ulamanya Yahudi. Ulamanya Yahudi berkata, "Wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, jika ayat itu turun ke tengah-tengah kami," ya, maksudnya salah satu ayat dalam Al-Qur'an turun ke tengah-tengah kami, maka pasti kami akan menjadikannya sebagai hari raya. Umar bertanya, ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu, ya. Dan aku sempurnakan nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Jadi kalau ayat ini turun ke tengah-tengah orang Yahudi,
Kata ulama Yahudi, kami akan menjadikannya hari raya. Maka Umar berkata, demi Allah, kami tahu persis kapan ayat itu turun, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, tepatnya hari Jumat, pada Haji Wada tahun 11 ya, Hijriyah. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Jadi ini terjadi di bulan Dzulhijjah. Makanya bulan ini istimewa. Ditambah lagi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini hari yang istimewa ya. Ini hari yang istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya begitu dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ya. Kita hari ini sudah hari keberapa, Pak? Ya. Ada yang bilang besok hari ke-8 ya. Ada yang bilang besok hari ke-9 ya. Tidak usah saling ribut, ini hanya khilafiyah ya, fikih saja. Yang bilang besok hari Arafah tanggal 9 benar, yang bilang besok tanggal 8 juga benar. Masing-masing punya dasar. Ini wilayah khilafiyah yang kita harus berlapang dada. Jadi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu istimewa. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah amal saleh di 10 hari pertama ini mengalahkan jihad fi sabilillah? Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah, termasuk mengalahkan jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali orang keluar dari rumahnya berjihad di jalan Allah, membawa semua hartanya, lalu hartanya habis di jalan Allah, dia pun syahid di jalan Allah. Ini yang bisa mengalahkan amal saleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka jangan sampai kita tidak menangkap ya isyarat Allah berupa kemuliaan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah sampai bersumpah dalam Al-Quran, walayalin ashr. Ada 3 penafsiran. Ada yang mengatakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Muharram. Maka kata para ulama, yang paling kuat adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Apa sebabnya? Karena 2 ayat yang mengiringinya, menurut sebagian ulama tafsir, ini menguatkan ya Dzulhijjah. Wal fajr, demi waktu fajar. Maksudnya adalah fajar Yaumun Nahr, tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu ayat setelahnya ya, ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Ada yang mengatakan yang genap ini maksudnya tanggal 10 Dzulhijjah, hari Nahr, Idul Adha. Lalu wal watr, demi yang ganjil, maksudnya adalah hari Arafah. Kalau ada waktu sampai disumpahkan oleh Allah berulang kali seperti ini, menggambarkan itu waktu yang istimewa. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah,
ada ibadah-ibadah yang penting sekali untuk kita jaga di hari-hari yang istimewa ini. Apa saja itu? Pertama, zikrullah azza wa jal, berzikir kepada Allah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, perbanyaklah zikrullah. Zikir ini tanpa dihubungkan dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu sudah istimewa. Tidak pernah Allah suruh kita melakukan ibadah sebanyak-banyaknya kecuali zikrullah. Allah tidak pernah suruh kita sholatlah sebanyak-banyaknya, zakatlah sebanyak-banyaknya, apalagi hajilah sebanyak-banyaknya. Wong seumur hidup sekali aja ngantrinya berapa tahun, Pak? Ya. Tapi begitu zikrullah, Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Zikir ini amalan yang ringan, tapi Masya Allah pahalanya berat di sisi Allah. Kenapa saya katakan ringan? Bapak zikir sambil duduk, bisa nggak Pak? Bisa. Sambil nyandar, bisa. Sambil berbaring, bisa. Sambil ngantuk-ngantuk, masih bisa. Tapi pahalanya berat di sisi Allah. Kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. 2 kalimah ringan di lisan tapi berat di mizan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Bahkan dengan zikrullah, dulu Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api yang menyala. Sebelum beliau dilempar ke dalam api yang besar itu, beliau membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu zikir yang sama dibaca oleh Nabi dan para sahabat dalam perang Hamra'ul Asad yang pernah saya ceritakan. Maka kaum muslimin diberi kemenangan oleh Allah tanpa pertempuran. Musuh lari tunggang langgang, takut, gentar melihat keberanian kaum muslimin. Ditambah dengan zikir yang mereka baca, hasbunallah wa ni'mal wakil, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang-orang yang ditakuti oleh manusia, manusia menakut-nakuti mereka, musuh kalian menyerang kalian, takutlah kalian. Mereka tidak gentar sama sekali. Mereka merespon seruan Allah dan Rasulnya. Mereka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Maka bertambah mulia zikrullah ini di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang lain ketika Nabi menjelaskan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Perbanyaklah di 10 hari pertama itu membaca tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah. Dan ini dipraktekkan oleh sahabat Nabi. Karena Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fayukabbirani fakabbaran nasu bitakbirihima. Adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Mereka berdua keluar dari rumahnya menuju pasar, mereka bertakbir sepanjang jalan. Maka orang-orang mengikuti takbir mereka berdua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi pasar hari itu gemuruh takbir. Ya. Ini pertama. Kedua, ibadah yang penting untuk kita jaga,
yaitu al-iktsar minas shiyam, memperbanyak puasa. Disebutkan dari istri-istri Nabi, an ba'di azwajin Nabi, dari sebagian istri-istri Nabi, kana nabiyyu yasumu tis'adzil hijjah wa yauma asyura wa thalathata ayyam min kulli syahr. Adalah Nabi dikisahkan puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan beliau juga puasa di hari Asyura. Tanggal berapa itu Pak? 10 Muharram. Jadi 10 Muharram bukan hari raya, itu hari berpuasa. Ya. Nah, sebagian orang menganggap hari raya, malah pesta di rumah. Ya. Yang betul itu hari berpuasa. Kemudian 3 hari di setiap bulan atau ayyamul bid. Ini dijaga oleh Nabi. Ya. Maka kita dianjurkan memperbanyak berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kalau berat misalnya enggak sanggup Ustaz tanggal 1 sampai 9, ya, berat rasanya. Apalagi ibu-ibu baru selesai qada Ramadan Ustaz, udah disuruh puasa lagi 9 hari pula, ya. Sebelumnya kami puasa 6 hari di bulan Syawal, itu antara hidup dan mati Ustaz. Apa sebabnya? Lagi puasa diundang halal bihalal, lagi puasa diundang resepsi. Jadi berat rasanya. Lalu sekarang disuruh tanggal 1 sampai 9, berat. Kalau berat maka jangan tinggalkan hari ke-9. Hari apa itu? Arafah. Kalau yang ikut ya Muhammadiyah, berarti hari Arafahnya kapan Pak? Besok. Yang ikut pemerintah, hari Arafahnya kapan? Sabtu. Dua-duanya benar, tidak usah saling meributkan. Ya, ini wilayah khilafiyah yang kita harus berlapang dada. Ya. Puasa hari Arafah. Ya, jadi dibalik, kalau tadi 9 hari, sekarang hari ke-9. Apa sebabnya? Kata Nabi, "Shaumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiras sanata allati qablahu was sanata allati ba'dah." Puasa hari Arafah, aku berharap kepada Allah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini diskon ukhrawi yang luar biasa. Dihapuskan dosa gak cuma sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, 2 tahun sekaligus. Kita hari ini kalau ada diskon duniawi, semangatnya Masya Allah. Andaikan mall ya di kota Bekasi buat pengumuman diskon 90%, tapi waktunya hanya 2 jam, jam 00.00 sampai jam 02.00. Kira-kira ada pengunjungnya atau tidak Pak? Banyak, padahal tengah malam. Begitu semangat kita kalau diskon duniawi ya. Yang offline ramai, apalagi yang online. Nah, itu pasti banyak di antara kita yang qiyamul lail. Tapi begini ya, demi memburu diskon duniawi, maka hari Arafah ya, puasa hari Arafah ini diskon ukhrawi yang luar biasa, lebih ya dahsyat dibanding semua bentuk diskon duniawi yang kita lihat hari ini ya. Makanya bersemangat, ajak keluarga, ajak anak-anak ya untuk menghidupkan puasa di hari Arafah.
Yang ketiga yaitu al-iktsar minat taubah ilallah, memperbanyak bertaubat kepada Allah. Apa sebabnya? Sebagaimana amal saleh di 10 hari pertama ini istimewa, sebaliknya maksiat itu juga lebih berbahaya dibanding hari-hari lainnya. Makanya dalam ayat yang saya kutip di mukadimah tadi, surat At-Taubah ayat 36, setelah Allah membahas bulan-bulan haram, maka setelah itu Allah membahas larangan kezaliman. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh bilangan bulan yang Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dalam tafsirnya dijelaskan, salasun mutataliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajabu Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajabnya suku Mudhar. Kenapa dinisbahkan kepada Mudhar? Dulu ada 2 suku, satu namanya Mudhar, satu namanya Rabi'ah. Dua-duanya mengklaim memuliakan Rajab. Yang suku Mudhar, Rajabnya yaitu bulan ke-7, sedangkan suku Rabi'ah bulannya adalah ke-9. Maka yang ditetapkan oleh Nabi yaitu Rajabnya suku Mudhar, bulan ke-7. Karena kalau bulan ke-9 bulan apa, Pak? Bulan apa? Ramadan, ya. Setelah Allah membahas 4 bulan haram ini, kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian menzalimi diri kalian di bulan tersebut. Padahal larangan kezaliman itu sepanjang masa. Tapi kenapa di bulan haram ditekankan oleh Allah? Ya, termasuk Dzulhijjah, apalagi 10 hari pertama. Kata para ulama, menggambarkan dosa di bulan itu berat hukumannya di sisi Allah. Tapi kita manusia itu tempatnya khilaf. Terkadang karena terbiasa maksiat, matanya terbiasa melihat yang haram, di bulan haram pun lupa masih melihat yang haram. Telinganya terbiasa mendengar yang haram, sampai masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pun dia khilaf, ya. Maka perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini penting sekali, yaitu al-udhiyah, ya, berkurban. Kurban dari kata qariba yaqrabu qurbanan. Ya, jadi kurban itu bahasa Arab. Ya. Artinya apa? Dekat. Berarti orang yang berkurban itu mendekatkan diri kepada Allah. Dalam bahasa agama atau dalam istilah fikih diistilahkan udhiyah, ya. Udhiyah, kurban. Kurban ini istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Karena Allah menghubungkannya dengan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kata syairullah. 2 diantaranya dihubungkan dengan kurban. Ayat ke-32 surat Al-Hajj. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itulah bentuk ketakwaan hatinya.
Ini berkaitan dengan kurban. Lalu ayat ke-36, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillah. Ya. Dan al-budan itu bisa ya kambing, bisa unta. Jadi kambing dan unta itu kami jadikan untuk kalian sebagai syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ini penting untuk kita pahami. Kalau ada sebuah ibadah kok dihubungkan dengan syiar Allah, maka maknanya ibadah itu harus kita junjung tinggi, kita muliakan, dan kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Begitulah kurban. Ini syiar Allah, harus kita junjung tinggi, kita muliakan. Sebagian orang suka meremehkan syiar-syiar Allah. Maka menjelang hari raya Idul Adha, mereka sibuk mengkritik syariat kurban. Mereka berkata ini tidak berperi kehewanan. Padahal hewan disembelih itu setiap hari ada, dan dia ikut makan. Tapi begitu menyangkut kurban dia kritik. Ya. Maka yang betul syariat kurban karena berkaitan dengan syiar Allah harus kita junjung tinggi, kita muliakan. Dan setiap kita berjuang untuk melakukannya. Kalau sekedar untuk liburan, agar bisa jalan-jalan ke luar negeri atau keluar kota, kita rela nabung, maka untuk ibadah yang berkaitan dengan syiar Allah kita harus lebih rela menabung. Itu maknanya. Kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebentar lagi kurban tiba, lalu kita punya rezeki cukup untuk kurban, maka biasanya setan gak mau tinggal diam, setan menggoda. Tiba-tiba ingin ganti handphone, padahal handphone masih bagus. Pengen ganti keluaran yang terbaru. Tiba-tiba pengen ganti kendaraan. Tiba-tiba pengen naikin rumah lebih tinggi lagi, padahal sudah bagus. Kalau ibu-ibu tiba-tiba pengen koleksi gamis 1 lemari lagi, padahal sudah punya 2 lemari. Pengen nambah koleksi perhiasan. Mana yang kita dahulukan, Pak? Syiar Allah, yaitu kurban. Ya. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, kalau ada ibadah dikaitkan dengan syiar Allah, maka pasti pahalanya besar di sisi Allah. Begitulah kurban. Maka Rasulullah di dalam sebuah hadisnya, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, kata Nabi, ma amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan manusia yang lebih afdal di sisi Allah pada hari nahar, hari 10 Dzulhijjah, melebihi mengalirkan darah. Maksudnya berkurban. Jadi kalau tanggal 10 Dzulhijjah Bapak mengkhatamkan Quran dengan berkurban, lebih afdal mana? Berkurban. Tanggal 10 Dzulhijjah kita sedekah, meskipun nilai sedekah kita setara dengan harga hewan kurban. Patungan sapi 3 juta, lalu Bapak enggak kurban tapi sedekah 3 juta. Mana yang lebih disukai oleh Allah? Kurban. Apa sebabnya? Menghidupkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, wa innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa azlafiha.
sungguh hewan yang kita kurbankan nanti datang di hari kiamat lengkap beserta tanduknya, rambutnya, bulunya, kukunya. Ya, Syekh Mubarak Furi menggambarkan, ya, nanti orang yang berkurban itu menyeberangi sirat, menaiki hewan kurbannya. Ya. Begitu beliau membuat gambaran. Kemudian kata Nabi, wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard. Sungguh darah hewan yang dikurbankan itu telah sampai di sisi Allah sebelum jatuh ke tanah. Artinya Allah cepat sekali membalas pahala orang yang berkurban. Maka kata Nabi di akhir hadis ini, fatibu biha nafsan, maka bergembiralah kalian menyongsong syariat kurban. Jadi kalau Idul Adha tiba, ya, Dzulhijjah tiba, maka kita bersuka cita, sebentar lagi hari raya kurban. Ayo kita berkurban. Begitu isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah ditanya tentang kurban. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil adhahi. Nabi ditanya tentang kurban. Faqala, Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Ini sunnahnya bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Lalu sahabat bertanya lagi, fama lana minha ya Rasulullah, apa yang kami peroleh kalau kami berkurban? Kata Nabi, bi kulli sya'ratin minha hasanah. Setiap helai rambut hewan yang kalian kurbankan itu bernilai hasanah, kebaikan. Sahabat bertanya lagi, fasufu ya Rasulullah, bagaimana dengan bulu-bulunya? Maka Nabi menjawab, bikulli sya'ratin minas sufi hasanah. Di setiap helai bulunya juga bernilai hasanah, kebaikan. Jadi betapa banyak kebaikan yang diperoleh seseorang ketika berkurban. Makanya ada ulama, Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi itu sampai berhutang demi bisa berkurban. Padahal hutang tanggung jawabnya ringan apa berat, Pak? Berat. Sampai orang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali satu, hutang. Jadi berat. Tapi kenapa Imam Abu Hatim rela berhutang agar bisa berkurban? Ya, tentu nanti akan dibayar. Apa alasan beliau? Kata beliau, karena Allah berfirman di ayat 36 surat Al-Hajj yang saya baca tadi, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Kambing dan unta itu kami jadikan untuk kalian sebagai syiar-syiar Allah. Apa kata Allah kemudian? Lakum fiha khair. Di dalamnya terdapat kebaikan yang banyak. Allah meredaksikan dengan isim nakirah khair. Faedahnya lil umum, menggambarkan kebaikan dalam ayat ini itu bersifat umum. Kebaikan pada harta kita, kebaikan pada kesehatan kita, kebaikan pada keluarga kita, kebaikan pada anak-anak kita, ya, kebaikan pada bisnis kita. Itu semua kita peroleh kalau kita berkurban. Makanya Imam Abu Hatim rela berhutang agar bisa berkurban, karena Allah menjamin kebaikan yang banyak. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Makanya ulama di dalam berbeda pendapat menjelaskan hukum kurban, mereka hanya terbagi dua pendapat saja.
Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Apa sebabnya? Sejak Allah perintahkan Nabi berkurban, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Maka Nabi tidak pernah tinggalkan kurban hingga akhir hayatnya. Makanya hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Tapi Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama lainnya mengatakan hukumnya wajib. Apa sebabnya? Ada hadis yang memberi ancaman. Man kana lahu sa'atun falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki, duitnya banyak, kurban cukup, kalau beli barang-barang di rumahnya, ya dia beli yang paling mewah. Kalau beli alat elektronik seperti ini yang paling mahal. Itu HP terbaru ya Pak ya? Iya, murah kok, cuma 20. Ya. Begitu kurban patungan sapi di Masjid Al-Furqan berapa? 3 juta Pak, mahal sekali. Ya, nggak jadi saya. Maka orang yang seperti itu diancam oleh Nabi, fala yaqrabanna musallana. Jangan mendekati tempat sholat kami. Kata para ulama, maksudnya orang punya kelapangan rezeki, sanggup berkurban, kok nggak mau berkurban? Itu terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Ya. Makanya yang punya kelapangan rezeki berkurban, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidupkan syiar Allah yang mulia ini. Terakhir, yang kelima, apa ibadah yang penting untuk kita jaga di hari-hari yang istimewa ini, yaitu al-hajj wal umrah, haji dan umrah. Haji dan umrah ini istimewa. Lagi-lagi dihubungkan dengan syiar Allah. Ada 4 kata sya'airullah tadi, 2 sudah kita sebutkan berkaitan dengan kurban, 2 lagi berkaitan haji dan umrah. Ayat 158 surat Al-Baqarah, innas safa wal marwata min sya'airillah. Ayat kedua surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah. Keduanya berkaitan dengan haji dan umrah. Maka kaidahnya sama Pak. Kalau ada ibadah dikaitkan dengan syiar Allah, apa yang kita lakukan? Kita junjung tinggi, kita muliakan, dan kita berjuang untuk bisa melakukannya. Maka orang yang bisa menunaikan haji, mereka yang berjuang. Ada tukang sapu nabung 10 tahun berangkat haji, ya. Jadi yang berjuang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaidah kedua, pahalanya besar di sisi Allah. Setiap manasik haji dan umrah istimewa. Tawafnya istimewa. Man tawafa bihadzal baiti sabu'an fa ahsahu kana lahu ka'idki raqabah. Siapa yang tawaf 7 putaran, dia menghitungnya, itu seperti memerdekakan budak. Orang yang memerdekakan budak nanti di hari kiamat dimerdekakan oleh Allah dari neraka. Di dalam tawaf ada sunnah mengusap rukun Yamani dan Hajar Aswad. Yang diantara keduanya kita disunnahkan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Nabi, inna mashahuma kaffaratun lil khotoya. Mengusap keduanya menghapuskan dosa-dosa. Talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata Nabi, ma min muslimin yulabbi illa labba an yaminihi wa shimalihi min hajarin aw syajarin aw madarin. Tidak ada seorang muslim bertalbiyah
kecuali benda-benda di sekitarnya, apakah berupa pohon, batu, kerikil, pasir, seluruhnya bertalbiyah bersamanya. Nanti semuanya akan jadi saksi di hari kiamat. Hari Arafah, al-hajju Arafah. Intinya haji itu wukuf di Arafah. Ya, besok hari Jumat jamaah haji seluruhnya wukuf di Arafah. Itu intinya haji. Apa kemuliaan hari Arafah? Kata Nabi, "Ma min yaumin aktsaru fihi ayyu'tiqallahu 'abdahu minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada hari di mana Allah begitu banyak membebaskan hambanya dari neraka seperti hari Arafah. Jadi pahalanya besar, keutamaannya besar. Haji dan umrah di dunia istimewa, di akhirat istimewa. Di dunia menjauhkan manusia dari kemiskinan. Kata Nabi, tabi'u bainal haji wal umrah, fa inna mutaba'ata bainihima tanfil faqra wadh-dhunub kama yanfil kir khabathal hadid. Iringi haji dengan umrah, karena mengiringi keduanya itu bisa menjauhkan manusia dari kefakiran, menjauhkan manusia dari dosa, seperti api menghilangkan karat pada besi. Logikanya Pak, orang berangkat haji, duit keluar banyak, nambah atau kurang? Harusnya kurang. Tapi Nabi menjamin haji dan umrah itu tidak menyebabkan bangkrut, tidak menyebabkan jatuh miskin, bahkan menjauhkan dari kemiskinan. Makanya belum pernah kita mendengar ada orang pulang haji langsung bangkrut. Kasihan tetangga saya itu, bangkrut gara-gara haji. Ada Pak? Jatuh miskin gara-gara umrah. Ada? Tapi kalau bangkrut karena judi banyak. Di hari kiamat, ya, mengantarkan manusia meraih surga. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah ke umrah berikutnya menghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Ya. Ini barangkali sebagai motivasi untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada kita semua untuk menjaga ibadah-ibadah yang istimewa tadi di hari-hari yang istimewa ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah, ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.